Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Putikasari dengan NIM C1C021003. Saya dari kelas R009. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CSRS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan. Baiklah, materi yang saya sampaikan berjudul Pengantar Akuntansi Keperilakuan. Akuntansi keperilakuan pada tinjauan umumnya. Akuntansi keperilakuan adalah suatu ilmu akuntansi yang merupakan kombinasi dengan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan adalah ilmu yang menjelaskan tentang efek dari perilaku manusia sehingga dapat mempengaruhi data-data akuntansi dan juga pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Akuntansi keperilakuan menjelaskan bagaimana perilaku manusia mempengaruhi data akuntansi dan keputusan bisnis. Yang pertama adalah akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional adalah suatu proses pencatatan dan pembuatan laporan yang cenderung menggunakan logika atau rasionalisme yang meliputi prinsip-prinsip individualisme, kepentingan pribadi, dan maksimalisasi keuntungan. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Maksudnya adalah akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, serta pelaporan informasi ekonomi yang dapat memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh para pengguna informasi keuangan. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai sistem. Sistem akuntansi adalah suatu metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang dibutuhkan untuk disediakan bagi manajemen perusahaan atau organisasi bisnis. Akuntansi adalah informasi. Maksudnya adalah akuntansi dapat dianggap sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Informasi keuangan ini berguna bagi pengambil keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an. Walaupun sebetulnya dalam banyak hal riset tersebut dapat dilakukan lebih awal. Sebagai contoh, sejarah akuntansi telah menunjukkan bahwa karya Luca Pacioli telah membahas tentang sistem pembukuan berpasangan, atau yang dikenal juga Double Entry Bookkeeping System, yang ditulis pada tahun 1749. Hal ini berarti bahwa sesungguhnya riset akuntansi keperilakuan ini dapat dilakukan jauh lebih awal. Studi terhadap perilaku akuntan atau perilaku dari non-akuntan telah banyak dipengaruhi oleh fungsi akuntansi dan laporan. Kesadaran profesi akuntan dan ketertarikan mereka terhadap pengaruh disiplin keperilakuan mulai berkembang pada awal tahun 1950-an. Pada bulan Juni 1951, Controllership Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Sejumlah penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset mengenai perangkap keperilakuan pada anggaran dan pembuatan anggaran dalam banyak pemikiran masih bersifat sementara, dan oleh karena itu masih perlu disempurnakan. Riset lain yang dilakukan oleh Chris Hagiris lebih berfokus pada hubungan antara manusia dan anggaran. Selanjutnya adalah landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk seiring dengan perkembangan teknologi produksi. Permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, responsibility accounting, dan masalah harga transfer atau transfer pricing.
Selanjutnya adalah dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Secara umum, teori ini menyatakan bahwa pembuatan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen bergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut akan diterapkan. Teori ini menanggapi pendekatan universal yang menyatakan bahwa suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik perusahaan dan kondisi lingkungan apapun. Pendekatan universal tersebut didasarkan pada teori manajemen ilmiah atau scientific management theory. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Mengkaji tentang tingkah dan perilaku manusia terhadap konstruksi, bangunan, dan pemakan sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mengkaji pengaruh dari adanya sistem informasi akuntansi terhadap segala tindakan manusia, yang berarti melihat pengaruh sistem akuntansi terhadap kinerja, produktivitas, kerjasama, hingga pengambilan keputusan. Sebuah metode yang menjelaskan dan memprediksi tindakan dan perilaku manusia dan membuat sebuah strategi untuk mengubah tindakan tersebut. Maksudnya adalah memanfaatkan akuntansi untuk mempengaruhi perilaku manusia dan mengatasi resistensi perilaku manusia tersebut. Persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sikap. Sementara itu, para akuntan keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada. Berbagai perspektif tentang ilmu keperilakuan pandangan berdasarkan perilaku manusia. Kontribusi berbagai disiplin ilmu. Ada psikologi, sosiologi, psikologi sosial, serta antropologi. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.